Halo, bersama saya Naomi Liandra dan senang sekali kesempatan hari ini saya bersama dengan Mas Ben. Halo Ya, Mas Ben, apa kabar? Sehat ya? sehat, salam Yang penting sehat. sehat. Betul, Ya, Mas Ben dalam keadaan sehat ya. ya. Oke, Mas Ben Amin. di hari ini kita lagi dengan suasana yang masih menanti-nantikan kapankah pandemi ini akan berakhir. Ya, Dan juga kita sebagai penikmat musik, terutama kita juga ingin sekali melihat kembali ataupun juga menikmati kembali hasil karya dari musisi-musisi yang ada di Indonesia ya, khususnya. ya. Nah, mengenai hal tersebut, Mas Ben, menurut Mas Ben seperti apa sih kondisi ataupun juga keadaan musisi di Indonesia saat ini? Saya pernah dikontak sama teman-teman saya yang di luar ya, termasuk dari Amerika. Ada rekan yang bilang Indonesia tuh senimannya banyak sekali, termasuk seniman musik. Dan pergerakan musik sebetulnya di Indonesia ini adalah yang pertama. Artinya yang lain itu dunia tari, dunia teater segala macam terhenti, tapi musik itu yang pertama karena musik para musisi itu tidak pernah berhenti berkarya sebetulnya. Begitu mereka kena pandemi virus, maka mereka masuk studio rekaman. Ya. Cuman kerinduan terhadap panggung itu yang sebetulnya kalau orang sekarang bercandanya bisa jadi jerawat kalau nggak ada panggung gitu. Iya. Karena mereka berhenti, benar-benar berhenti. Karena begitu mereka selesai rekaman, mereka yang paham tentang digital platform Spotify, Joox dan lain-lain, Langit Musik gitu ya, mereka langsung upload di sana dan mereka uang masuk dari sana. Tapi begitu mereka mau manggung, maka kerinduan itulah yang sebetulnya tantangan. Karena itulah pertanyaan tadi berkaitan dengan panggung saja yang sebetulnya agak kurang. Oke. Kalau Mas Ben sendiri melihat untuk keadaan musisi di Indonesia khususnya gitu, Ya. dari pengamatan Mas Ben gitu ya sebagai pengamat musik juga, ada nggak sih musisi yang memang mereka itu sumber penghasilannya hanya dari musik itu saja, dan seperti Ya. apa yang mereka lakukan selama pandemi ini, Mas? Yang unik memang di Indonesia ini adalah fleksibel banget para seniman ini. Suatu saat saya wawancara sama Bu Jana di rumahnya Bu Jana, wawancara untuk acara saya gitu, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Bu Jana menyuguhi kami ini adalah makanan yang dijual oleh Mas Ari Lasso. Oke. Jadi dia mengambil dari Ari Lasso untuk dimakan kami bersama. Kulinernya Mas Ari Lasso ini sedang populer sekarang. Dia sudah buka di beberapa tempat. Karena itulah pertanyaan tadi berkaitan dengan bagaimana seniman itu bisa menyikapi ini dan mereka yang punya bakat untuk berbisnis kuliner. Saya kira itu yang paling bagus dan itu berjalan secara online. Nah, di luar itu sebetulnya mereka yaitu tadi mereka masih rekaman, mereka kadang-kadang mereka juga membuat konser-konser virtual seperti Arman Maulana membuat konser virtual, kemudian dia kontak dengan Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Kemudian Mas Ganjar menyerahkan sepedanya yang dibeli dengan harga mahal sekali, dan sepeda itu terjual di atas 100 juta, dan itu diberikan pada rekan-rekan seniman yang lain, terutama mereka yang biasa kru panggung, itu kan tidak pernah tersentuh. Oleh Arman itu diberikan apresiasi dalam bentuk dana segala macam. Nah, bentuk-bentuk macam ini ada di antara para seniman. Dan rekan saya yang di Amerika tadi, Mas Naratama ya, Mas Naratama itu kebetulan beliau juga aktivis di televisi, itu bilang kalau persaudaraan terus kemudian pertemanan, kebersamaan itu rasanya tidak ada yang ngalahin Indonesia. Karena begitu mereka terpuruk, maka yang lain itu bekerja, sebagian dari dana donasi itu diberikan pada mereka, terutama kru. Ya. Krunya itu yang nggak bisa bergerak. Senimannya bisa masuk ke panggung melalui virtual, tapi krunya itu sendiri agak susah untuk pergerakan. Karena begitu pandemi virus itu berjalan, pada akhirnya mereka berhenti sama sekali. Beberapa saat yang lalu ada satu konser, setahu saya itu adalah digarap oleh Berlian Entertainment, menggelar acara konser lewat mobil ya, jadi drive-in konser.
itu cukup populer. Rupanya itu di apa namanya mengambil dari pola di Amerika dan itu sukses. Kemarin ini Kahitna sama Arman Maulana juga. Jadi tepuk tangannya menggunakan klakson. Betul, ya tepuk tangan menggunakan klakson dan kemudian mobilnya itu harus pakai FM gitu ya, karena jaringan lewat radio itu. Nah, bentuk-bentuk seperti ini juga pada akhirnya menyebabkan artis itu punya panggung. Sayang konser virtual dalam bentuk atau panggung-panggung drive-in itu belum berlanjut karena Mas Tommy Pratama yang akan membuat itu juga masih terpending karena Jakarta waktu itu kena PSBB yang ketat lagi. Diundur kalau nggak salah sekitar Desember baru akan digelar lagi. Mas Ben, mungkin ada pendapat ataupun juga saran dari Mas Ben untuk musisi-musisi yang saat ini sedang mengalami dampak adanya COVID-19 ini, seperti apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah jangan pernah menyerah untuk tetap berkarya. Karena karya-karya para musisi Indonesia tetap ditunggu dan 270 juta penduduk Indonesia, sebagian kecil hanya ada seniman-seniman musik, tapi mereka itu menunggu karya-karya itu. Jadi nggak boleh menyerah. Mereka harus berkarya seperti yang lain. Contohnya sudah banyak. Itu aja yang harus dilakukan dan saya kira bergandengan tangan itulah yang paling menjadikan pergerakan itu tetap ada, karena negara maupun tempat-tempat yang untuk menyalurkan bakatnya itu tetap ada. Tadi digital platform kayak Spotify, Joox, kemudian ada Langit Musik dan lain-lain itu masih tetap banyak sekali digital platform yang bisa untuk mengembangkan kreasi dari para musisi. Dan itu ada dananya, ada uang di sana juga. Tadi Mas Ben bilang bergandengan tangan. Nah ini gimana mungkin himbauan dari Mas Ben untuk masyarakat supaya pada akhirnya kita semua bisa sama-sama melawan COVID-19 dan akhirnya bisa menikmati kembali konser yang secara nyata mungkin bukan virtual saja. Gimana nih Mas Ben? Beberapa saat yang lalu saya sempat ngobrol sama teman-teman dari Kotak. Dia pernah melakukan pagelaran di Yogyakarta kalau nggak salah bulannya sekitar Agustus atau September. Dia mengatakan benar-benar dikasih panggung, tapi perjanjian dengan pihak kepolisian dan segala macam itu adalah tidak boleh lebih dari jumlah tertentu dari kebiasaan yang ada, dan itu adalah outdoor. Jadi luar ruang, konser luar ruang, sehingga penjagaan keamanan segala macam bisa dilakukan, dan itu sempat dijadikan satu area contoh di Jogja. Seperti kita tahu Yogyakarta ini gubernurnya adalah orang yang paling disegani sekali sama beberapa pihak, karena itulah Yogyakarta menjadi contoh sebetulnya. Ada acara di Borobudur masih tetap ada, dan pergerakan ini juga dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif selama ini. Baik, mungkin ya ini seperti yang sedang kita lakukan sekarang adalah kamu menjaga saya menjaga kamu, mungkin dengan menggunakan masker kali ya Mas. Betul. Ya, itu paling utama. Masyarakat dan 3M tadi kan, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian satu lagi menjaga jarak gitu ya. Kita jaraknya 1,5 meter. Iya. 1,5 meter. Kemudian pakai masker. Betul. Mungkin seperti tadi Mas Ben bilang juga tetap ada protokol kesehatan yang ketat supaya tetap bisa berjalan dengan kapasitas yang juga ditentukan gitu ya Mas. Iya, betul. Jadi tetap berjalan. Baik, terima kasih Mas Ben untuk waktunya. Sehat selalu. Dan kita sama-sama lawan COVID-19 supaya musisi Indonesia bisa kembali tampil secara live.